Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai penggolongan kata menurut Sultan Muhammad Zain. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Haridwan Lesmana. Yang kedua ada Heti Nur Hasanah. Yang ketiga ada Rizky Nur Hanifah. Dan yang keempat ada Fira Fauziah. Untuk itu, mari kita mulai pemaparan materi dari kelompok 4. Baik, sekarang kita memasuki materi yang pertama. Pada materi yang pertama ini, kita akan mengenali siapakah Sultan Muhammad Zain ini. Nah, Sultan Muhammad Zain merupakan seorang pakar bahasa terkemuka di Indonesia. Ia menyusun gramatika bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa dasar gramatikal bahasa Indonesia. Sultan Muhammad Zain lahir di Sungai Pasak, Padang Pariaman. Ia meninggal di Tokyo, Jepang pada 6 April 1962 di umurnya yang ke-76 tahun. Menurut Sultan Muhammad Zain, penggolongan kata ini dibagi menjadi 9 penggolongan kata. 9 penggolongan kata ini merupakan penggolongan kata yang menyederhanakan pemberian struktur bahasa dan merupakan tahapan-tahapan yang tidak boleh dilalui dalam penyusunan tata bahasa suatu bahasa. Nah, salah satu sifat tata bahasa ini yaitu termasuk kepada tata bahasa tradisional. Jadi, penggolongan bahasa menurut Sultan Muhammad Zain ini termasuk kepada penggolongan bahasa tradisional. Nah, salah satu sifat tata bahasa tradisional ini analisisnya berdasarkan arti. Secara tradisional, kata dapat dijelaskan sebagai kumpulan huruf yang mengandung arti-arti kata. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan dengarkan paparan dari teman-teman berikutnya mengenai kata yang dijelaskan berdasarkan kumpulan huruf yang mengandung arti. Baik, materi selanjutnya mengenai penggolongan kata menurut Sultan Muhammad Zain. Yang pertama ada kata pekerjaan. Kata pekerjaan ialah kata yang menjawab pertanyaan mengapa seseorang atau sesuatu atau diapakan seseorang atau sesuatu tersebut. Misalnya kata makan, berjalan, tertangkap, melompat, dan sebagainya. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat dikatakan juga bahwa kata pekerjaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu tersebut. Yang kedua ada nama benda. Nama benda adalah jenis kata yang menyatakan nama, bisa itu nama dari seseorang, suatu tempat, nama hewan, dan sebagainya, yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Nama benda ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada nama benda dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama ada berwujud, yaitu kata yang menunjukkan benda yang berwujud, misalnya rumah, kambing, gunung, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu nama benda yang tidak berwujud, misalnya penyakit, kehendak, kesusahan, kesakitan, kemarahan, dan sebagainya. Dan yang kedua ada nama benda dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ada nama sendiri, misalnya Ahmad, Merapi, Musi, Bandung. Jadi nama benda golongan ini dapat dikatakan sebagai nama atau sebutan bagi sesuatu atau seseorang. Nah, yang kedua adalah nama jenis benda, misalnya kursi, meja, panci, piring, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada nama zat. Nama zat itu misalnya ada air, kapur, garam, emas, intan, baja, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada pengganti atau petunjuk benda. Kata pengganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti nama orang atau benda. Kata pengganti ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kata pengganti nama yang sebenarnya, misalnya aku, kamu, dia. Dan yang kedua ada kata pengganti nama yang tidak sebenarnya, misalnya saya, hamba, adik, dan tuan. Di samping itu ada juga kata pengganti orang pertama, misalnya aku dan kami. Ada juga pengganti orang kedua, seperti engkau, tuan, dan pengganti orang ketiga, misalnya ia, dia, dan mereka. Nah, kata pengganti ini juga dibagi-bagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang menunjukkan kepunyaan, yaitu misalnya ku, mu, kau, dan nya.
Contohnya itu misalnya roti ini milikku, roti ini miliknya gitu. Dan yang kedua ada kata penunjuk, yaitu contohnya ada ini, itu, sini, situ, dan sana. Kata penunjuk ini bisa untuk menunjukkan benda atau tempat, misalnya rumah itu di situ, rumah itu di sana, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata tanya, misalnya apa, mana, siapa, berapa, bagaimana, dan mengapa. Dan yang keempat ada kata penunjuk, hanya ada satu. Contoh kata ini yaitu yang. Dan yang terakhir ada kata penunjuk yang kurang tentu, misalnya seseorang atau sesuatu. Dikatakan kurang tentu karena kata penunjuk ini tidak dapat menyatakan apa yang sebenarnya ditunjuk gitu. Jadi disebut sebagai sesuatu. Oke, di sini ada nama bilangan. Nama bilangan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama menunjukkan banyak, terus kemudian menunjukkan pangkat. Nah, untuk menunjukkan banyak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama tentu dan yang kedua tidak tentu. Nah, untuk tentu itu kan misalnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan untuk tidak tentu misalnya segala, sesekali, beberapa. Jadi kita dapat mengetahui jika bilangan tentu itu ternyata hasilnya itu sudah ditentukan seperti 1, 2, 4, 5, 6 kayak gitu kan ya, 3. Nah, untuk bilangan tidak tentu itu kan di sini ada kata beberapa. Jadi bisa dikatakan beberapa itu kan lebih dari satu tapi nilainya itu belum tentu gitu, tidak tentu nilainya itu. Nah, terus kemudian untuk menunjukkan pangkat di sini ialah yang dibentuk dengan menambahkan awalan ke pada nama bilangan yang menunjukkan banyak yang tentu. Jadi ini itu menunjukkannya ke tentu dengan menambahkan awalan ke seperti ke 1, ke 4, dan seterusnya. Kemudian ada nama sifat atau hal. Nah, untuk nama sifat ini ialah kata yang menyatakan sifat, tabiat, atau keadaan suatu benda atau yang dianggap benda. Misalnya besar, condong, buruk, miskin. Jadi lebih ke benda ya. Contohnya kan seperti bola itu terlihat sangat besar, pohon itu lebih condong ke arah barat. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada kata imbuhan. Nah, untuk kata imbuhan itu sendiri ialah kata yang menerangkan bukan nama benda, melainkan menerangkan kata golongan. Jadi ini itu kata imbuhan yang menerangkan kata golongan lain. Nah, untuk kata golongan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sejati, misalnya sangat, sekali, belum, sungguh. Terus yang kedua itu ada kata yang karena fungsinya termasuk golongan kata tambahan. Misalnya burung itu terbang tinggi. Selain itu dibagi juga menjadi beberapa. Selain yang dua itu dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama itu yang menyatakan waktu. Nah, yang untuk menyatakan waktu itu kan misalnya sedang, tengah, lagi, masih, kini. Contohnya itu Rina sedang memasak, atau laki-laki itu tengah tertidur. Nah, yang kedua untuk menyatakan tempat. Misalnya sini, situ, sana, di sini, di situ. Nah, untuk menyatakan tempat ini misalnya contohnya seperti kata gunung itu terdapat di sini, atau motor itu terlihat dari sana. Seperti itu. Nah, untuk kata selanjutnya untuk menyatakan banyak. Misalnya kan lebih, kurang, amat, terlalu. Contohnya seperti buah itu terlihat lebih banyak, atau sungai itu terlalu dalam, atau juga bisa dikatakan air itu kurang beberapa liter. Nah, selanjutnya ada yang menyatakan betapa, misalnya keras-keras, pandai-pandai. Terus kemudian ada yang menyatakan peri, misalnya tentu, sungguh, niscaya, barangkali. Contohnya seperti tentu saja, ataupun barangkali Anda mau mengganti pakaian tersebut, ataupun sebagainya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kata perangkai. Kata perangkai adalah sekelompok kata yang berfungsi untuk merangkaikan atau menghubungkan kata-kata atau bagian-bagian kalimat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dan sekaligus menentukan jenis hubungan. Nah, contohnya di sini ada jenis perangkai sejati. Contohnya itu ada kata ke, di, dan dari. Contoh kalimat dari kata di, misalnya yaitu kami tengah melakukan kerja kelompok di rumah Anita. Nah, di sini juga ada kata perangkai yang berasal dari nama benda. Misalnya itu ada kata dengan dan sebab. Contoh kalimatnya adalah Andi sedang bermain bola bersama dengan teman-temannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat atau bagian kalimat. Nah, yang pertama itu adalah menyatakan makna mengumpulkan. Misalnya itu ada kata dan, lagi, dan serta. Contoh kalimatnya adalah ibu sedang membaca buku dan ayah sedang membersihkan kebun. Nah, yang kedua adalah menyatakan makna perlawanan. Misalnya itu ada kata tetapi dan melainkan. Contoh kalimatnya adalah si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Nah, yang ketiga itu adalah menyatakan makna sebab. Misalnya itu ada kata sebab, karena, dan oleh. Contoh kalimatnya adalah Adi bisa sakit sebab dia kurang memperhatikan pola makan. Nah, yang keempat itu adalah menunjukkan waktu atau tempat. Misalnya itu ada kata ketika dan hingga. Contoh kalimatnya adalah Apipah menyapu halaman ketika ibu sedang memasak di dapur. Nah, yang kelima itu adalah menyatakan perjanjian atau pembatasan. Misalnya itu ada kata jika dan kalau. Contoh kalimatnya adalah jika ingin pandai, maka harus rajin belajar. Nah, yang keenam itu adalah menyatakan maksud atau akibat. Misalnya itu ada kata supaya dan sehingga. Contoh kalimatnya adalah Adi sering berbohong sehingga tidak banyak yang percaya dengan kata-katanya. Nah, yang ketujuh itu adalah menyatakan makna mengalah. Misalnya itu ada kata meskipun dan biar. Contoh kalimatnya adalah lepaskan saja anak itu biar dia tahu rasanya lari di lapangan itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu ada kata seru. Kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan isi hati atau perasaan seseorang. Dalam hal ini adalah pembicaranya. Nah, kata seru juga digunakan untuk menyatakan yang pertama adalah keheranan. Misalnya itu adalah kata wah, wahai, ambon, dan astaga. Contoh kalimatnya adalah astaga, kenapa kamar ini sangat berantakan sekali? Nah, yang kedua itu adalah menyatakan kesakitan. Contoh katanya itu adalah kata aduh. Contoh kalimatnya adalah aduh, kepalaku sakit sekali seperti sedang ditusuk jarum. Nah, yang ketiga itu adalah menyatakan kekecewaan. Misalnya itu adalah kata sayang. Contoh kalimatnya adalah besok pagi aku akan pergi liburan, tapi sayang aku tidak bisa ikut dikarenakan sedang sakit. Nah, yang keempat itu adalah menyatakan kesenangan hati. Misalnya itu adalah ada kata syukur dan alhamdulillah. Contoh kalimatnya adalah alhamdulillah kita masih bisa berkurban tahun ini. Nah, yang kelima itu adalah ada kata yang menyatakan kejijian atau penghinaan. Misalnya itu adalah kata cih dan cis. Contoh kalimatnya adalah cih, mulutnya bau sekali. Nah, yang keenam itu adalah menyatakan ketidakpercayaan. Misalnya itu ada kata masak, masakan, dan mana boleh. Contoh kalimatnya adalah di masa lalu apapun bisa terjadi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.